Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Helen, CGP Rekognisi Angkatan 10, BBGP Sumatera Utara. Bapak Ibu, berikut kami akan mempresentasikan hasil karya yaitu teknik coaching, praktik teknik coaching dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Bapak Ibu, di sini saya berperan sebagai supervisor, kemudian ada Ibu Marwia sebagai coach dan Ibu Desiana sebagai coaching. Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa modul 2.3 ini yaitu coaching ini adalah landasan utama dalam proses mengembangkan keterampilan coaching dan supervisi akademik. Dengan pendekatan yang kontekstual, modul ini juga dengan rinci menjelaskan tahapan pra dan pasca supervisi yang memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesan bagi para praktisi pendidikan. Nah, Bapak Ibu, berikut akan disajikan naskah atau skenario dalam praktik supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Marwia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Helen. Oke, senang sekali ya Ibu Marwia ya. Kita bertemu pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Marwia. Saya sangat ingin memberikan dukungan kepada Ibu Marwia. Kira-kira bagaimana saya bisa membantu Ibu Marwia dalam hal ini? Iya Bu, saya ingin sekali mendapat bimbingan dari Ibu dalam upaya saya untuk meningkatkan pada kompetensi coaching ya. Seperti kita ketahui ada 3 Bu, saya ingin meningkatkan di kompetensi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Ibu Marwia, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Kira-kira bagian mana ya yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Ya Bu, kalau boleh ya dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin lebih fokus pada mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oke, baik Bu Maria, sudah saya catat ya. Jadi Ibu akan fokus pada sebenarnya tiga kompetensi itu harus Ibu kuasai semua. Tapi di sini karena saya menanyakan mana yang akan Ibu fokuskan, tadi sudah Ibu jawab yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna atau berbobot ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, menurut Ibu Marwia nih, kira-kira sejauh mana sih tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya Bu ya, peningkatan dalam mendengarkan aktif itu sangat penting. Juga dalam merumuskan pertanyaan yang efektif atau pertanyaan yang berbobot itu juga sangat penting bagi seorang coach ya dalam mengcoaching. Nah, karena dari proses mendengarkan aktif ini kita akan bisa begitu ya, kita akan bisa menyampaikan atau kita memunculkan mungkin ya, atau kita bisa memberikan perhatian lebih, perhatian dan berikan pertanyaan kepada coach kita ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna itu, begitu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin Bu bisa lebih baik ya dalam juga membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, apabila diskalakan nih kemampuan Ibu pra observasi ini, kira-kira dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? Mungkin bagi saya Bu, saya masih berada di angka 6 ya Bu ya, begitu. Jadi harapannya setelah saya mendapatkan coaching ya dengan Ibu nih saya bisa meningkatkan kompetensi saya. Baik, saya paham nih Bu ya. Tapi kemampuan Ibu Maria sudah luar biasa loh. Kira-kira nih harapan Ibu dari observasi kita nanti apa ya Bu ya? Jadi saya berharap Bu dari observasi kita ini nanti bisa memberikan umpan balik kepada saya ya, umpan balik yang membangun untuk
membantu perkembangan saya terkhusus ya pada kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna ini, karena saya merasa di kompetensi, terutama di kompetensi mengajukan pertanyaan juga penting juga Bu, ini malah kunci ya dari proses coaching itu, karena ketika seorang coach itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, itu bisa menstimulasi pemikiran dari coachee. Oke Bu Marwia, sekarang disilakan Ibu untuk melakukan supervisi ya, melakukan coaching dengan coachee Ibu, yaitu Bu Desi ya. Saya akan mencatat hal-hal yang nantinya Ibu Marwia lakukan, dan nanti saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Marwia. Ya, silakan ya Bu Marwia untuk melakukan coaching. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu Marwia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, kita sudah berjanji ya Bu Desi ya, kita akan bertemu hari ini ya Bu Desi ya. Ya, bahwa Ibu akan mau diskusi bersama saya katanya. Ada hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya terkait permasalahan Ibu Desi hadapi saat ini begitu. Bukan demikian ya Bu Desi ya? Benar sekali Bu Marwia. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dengan Ibu ya, untuk beberapa permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Oke. Bu Desi, kita punya waktu 15 menit ya kurang lebih Bu Desi. Jadi silakan Bu Desi, mau menceritakan apa nih? Baik Bu, yang ingin saya sampaikan itu adalah saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif Bu. Oh baik, jadi Bu Desi ini merasa belum bisa mengelola waktu dengan efektif ya, sehingga mungkin mempengaruhi kerja-kerja Bu Desi lainnya ya, demikian ya Bu Desi ya? Ya benar sekali Bu, kayaknya saya memang agak kurang pas dalam memanajemen waktu seperti itu. Iya, Bu Desi kira-kira perubahan yang seperti apa sih yang Bu Desi inginkan dengan proses diskusi kita pada siang hari ini? Saya ingin setelah berdiskusi ini mungkin saya akan lebih baik lagi ke depannya Bu, seperti itu. Oh gitu ya, jadi Bu Desi ingin ada perubahan tadi, jadi Bu Desi ingin bisa lebih mengelola waktu dengan baik lagi ya, begitu ya Ibu Desi ya? Betul. Baik Bu Desi, Ibu Desi sendiri nih ya, selama ini dalam mengelola waktu itu sebenarnya mungkin ada hambatan ya Bu Desi ya? Itu kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan Bu Desi dalam mengelola waktu Bu Desi? Saya tuh sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan Bu. Biasanya kan kita ada deadline seperti itu. Jadi biasanya di awal-awal itu saya mungkin agak belum langsung mengerjakan tugas yang diberikan, jadi mungkin sedikit lalai seperti itu Bu. Nah jadi kalau diberi deadline itu saya suka mungkin sedikit sering terlambat seperti itu Bu. Oke, saya mencatat ya Bu Desi bahwa Bu Desi ini sering lupa begitu ya, atau padahal sebenarnya itu adalah agenda penting, tapi tadi kan ada unsur kelalaian dari Bu Desi sehingga Ibu Desi itu tadi akhirnya mungkin pekerjaan itu menjadi menumpuk sehingga tidak bisa terselesaikan. Demikian ya Bu Desi ya. Nah, Bu Desi selama ini nih upaya apa sih yang sudah yang dicoba oleh Bu Desi nih untuk itu tadi, untuk tentu ya kita tuh menyadari kan, Bu Desi menyadari nih kan. Nah, ada upaya nih dari Bu Desi untuk bisa mengelola waktu dengan baik. Saya sudah beberapa kali Bu melakukan mencari alternatif solusi dalam penyelesaian masalah saya itu. Nah mungkin di beberapa itu masih
masih belum tepat mungkin yang saya lakukan seperti itu. Nah, mungkin ke depannya itu saya berencana untuk membuat jadwal agar lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, Bu. Karena biasanya itu kan ada tugas saya terima, tapi tidak langsung dikerjakan. Nah, mungkin ke depannya saya akan membuat jadwal agar lebih terstruktur seperti itu, Bu. Baik ya. Bu Desi menyampaikan tadi bahwa Bu Desi mau membuat jadwal ya, membuat jadwal tempat agenda setelah ini ya, seperti itu. Bu Desi luar biasa, Bu Desi idenya, pemikiran Bu Desi ini, Bu Desi bisa menemukan ya bagaimana solusi untuk mengatasi Bu Desi dalam hal pengelolaan waktu Bu Desi, begitu ya. Ada nggak strategi lain ya Bu Desi yang mungkin yang bisa juga akan Bu Desi lakukan ke depan? Mungkin saya akan mencoba untuk membuat seperti reminder itu, Bu ya, dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Mungkin ada poin-poin yang saya akan diskusikan atau memberitahu kepada rekan kerja saya. Jadi nanti mungkin ada bantuan dari rekan kerja saya untuk ikut mengingatkan sebagai pembuat pengingat seperti itu, Bu, untuk kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan seperti itu. Oke, baik ya. Nah, berarti ini Bu Desi butuh ya kayaknya seperti siapa sih yang akan Bu Desi ajak nih untuk bisa membantu ya Bu Desi dalam mengingatkan mungkin ya, atau apa sih namanya, mungkin membuat jadwal atau seperti apalah begitu ya Bu Desi. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Desi? Kami di sekolah itu kebetulan ada tim teaching lah seperti itu, Bu ya. Jadi memang kami dekat satu sama lain, saling support juga. Lalu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu biasanya kami menyusun jadwalnya bersama. Dan kalau misalnya salah satu itu bisa saling mengingatkan. Biasanya kami punya WA group sendiri, Bu. Jadi yang isinya kami-kami yang memang udah istilahnya kalau kita sekarang itu satu server lagi gitu, Bu. Oh iya. Ini ya, satu frekuensi atau satu pemikiran, satu ide gitu ya Bu, satu tim Bu Desi. Betul. Nah, kalau saya mau tanya nih, dalam jangka waktu dekat yang paling mungkin yang paling bisa cepat di Bu Desi apa tuh eksekusi nih, langkah yang mana tadi dari strategi itu tadi? Di sini saya akan memantau, Bu ya, perkembangan saya itu secara berkala dengan meminta umpan balik tadi dari rekan satu tim saya. Jadi saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika memang diperlukan. Jadi mungkin selain ada tim teaching tadi, Bu, mungkin saya juga akan menggunakan alat bantu lainnya, misal seperti pengingat di handphone seperti itu. Oke. Jadi Bu Desi juga akan membuat pengingat ya, reminder di handphone juga, kemudian juga meminta bantuan dari tim tadi ya. Nah, seperti itu untuk Bu Desi bisa membantu Bu Desi untuk mengingat agenda-agenda yang akan harus Bu Desi laksanakan ya, Bu Desi ya. Nah, Bu Desi tadi Bu Desi sudah menemukan nih langkah apa nih yang sudah akan Bu Desi lakukan ya, begitu ya. Nah, sekarang nih Bu Desi kira-kira nih, saya mau nanya nih dari percakapan kita hari ini ya. Nah, apa sih yang Bu Desi dapatkan nih? Mungkin saya merasa lebih baik seperti itu, Bu ya, karena sudah istilahnya mengeluarkan unek-unek lah terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Oke, baik Bu Desi. Luar biasa ya Bu Desi. Nanti silakan Bu Desi melakukan perubahan, mengeksekusi tadi rencana-rencana yang sudah Bu Desi sampaikan begitu. Saya menunggu cerita-cerita Bu Desi ya setelah ini. Seperti apa sih perkembangannya, atau Bu Desi minta saya untuk berdiskusi lagi, saya sangat senang sekali ya Bu Desi ya. Oke, kayaknya cukup ya perbincang kita ya Bu Desi ya. Oke, saya menunggu nih nanti cerita Bu Desi ya selanjutnya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Marwia sudah mau mendengarkan sharing saya dan memberikan motivasi kepada saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu.
Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Marwia. Selamat pagi, waalaikumsalam Bu. Masya Allah, terima kasih nih ya telah menyediakan waktu. Itu sudah kesepakatan kita ya malam. Saya hubungi Ibu Marwia bahwa kita ketemu ya pagi ini ya untuk Iya benar Bu. membicarakan hasil pengamatan ya, hasil observasi saya yang telah saya lakukan selama Ibu Marwia coaching dengan Ibu Desi sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, luar biasa nih ya coaching Ibu Maria terhadap Ibu Desi itu kompetensinya udah tampak semua itu Bu ya. Kira-kira nih dari Ibu Maria kemarin kan saya catat tuh Ibu Maria menilai bahwa performa Ibu Maria itu dari 1 sampai 10 udah 6. Nah, kira-kira sekarang nih pasca coaching, kira-kira berapa nih performa dari yang Ibu Marwiah nilai untuk diri sendiri nih 1 sampai 10? Baik Ibu, kemarin ya saya merasa saya masih di level 6 ya Bu ya. Nah, tadi memang saya merasakan saya dalam meng-coach Ibu Desi saya sudah berusaha maksimal begitu ya. Saya mencoba untuk menjadi seorang coach yang mendengarkan aktif ya coachingnya dalam menyampaikan. Lalu saya juga sudah berusaha ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya seperti itu. Dan saya lihat tadi coach saya juga saya lihat sudah bisa berkembang pemikirannya dan dia juga dengan sendirinya dia menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, seperti itu dia mempunyai langkah-langkah ke depannya mau seperti apa nanti itu muncul dari coach saya setelah saya berikan atau saya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga pada saat ini ya Bu ya kalau boleh saya berikan angka, saya sepertinya sudah bisa mencapai angka 8 lah Bu menurut saya. Wow, luar biasa tuh. Apa ya yang membuat Ibu Marwia merasa demikian gitu? Iya. Delapannya itu. Iya, tadi. Jadi saya melihat perkembangan coachingnya Bu. Jadi saya lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke coach itu coach bisa berkembang pemikirannya begitu ya. Bahkan beliau bisa menemukan hal-hal baru yang pemikiran-pemikiran baru yang sebelumnya belum terpikirkan saat itu seperti itu, sehingga coach pun merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya seperti itu. Jadi, nah coach ini merasa sepertinya saya menangkap coach ini puas lah Bu dari proses coaching yang saya berikan tadi seperti itu Bu. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan dengan Ibu Marwia? Silakan Ibu, saya senang sekali Bu. Oke, saya melihat ya bahwa Ibu Marwia telah melakukan coaching ini sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan sangat baik Ibu ya. Lalu saya sih memberikan nilai Ibu Marwia bukan 8 Ibu, tapi 9,9 ya. Wah, luar biasa Ibu, saya senang sekali Ibu. Betul, sesuai dengan standar yang kita rujuk ya, sudah kita pelajari bersama kemarin kan ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang penilaian saya terhadap Ibu? Ya tentu saya senang ya Bu ya kalau Ibu mempunyai penilaian saya seperti itu. Nah, jadi yang lebih itu menjadi menjadi beban bagi saya sebenarnya Bu untuk bisa mempertahankan itu gitu ya. Mempertahankan itu kan sulit ya Bu ya gitu. Jadi kalau bisa sih saya terus ingin menyempurnakan. Saya tuh suka Bu dengan coaching ini. Jadi saya tuh ingin nanti coaching saya ini bisa saya terapkan nggak hanya di guru, tapi juga saya juga mau meng-coaching siswa. Kebetulan saya juga tuh kan di kesiswaan nih Bu. Jadi saya tuh pengen nanti anak-anak itu bisa berkembang begitu, tidak hanya akademiknya juga non akademiknya melalui juga salah satunya dengan proses coaching ini seperti itu Ibu.
Ya, betul sekali ya Bu ya, dengan proses coaching ini jadi kita bisa menggali potensi-potensi yang ada nih, terutama kepada siswa ya. Siswa itu susah sekali ya Bu ya kalau Iya, mau ditanyakan secara langsung kalau kita tidak menerapkan proses coaching ini. Luar biasa nih Bu Maria. iya Jadi pas sekali tuh dengan posisi Ibu sebagai wakil kesiswaan ya Bu Maria ya. Luar biasa itu. iya betul Baik, Bu. Bu Marwiyah, namun boleh nih ya, saya memberikan masukan-masukan ya kepada Bu Marwiyah ya. Ada hal-hal eh, yang harus Ibu Marwiyah tingkatkan gitu kan, misalnya nih saat observasi tadi, saya perhatikan ya saat Ibu Marwiyah melakukan coaching terhadap Ibu Desiana sebagai coachingnya, em, seharusnya sesuai dengan standar coaching sebagai pendengar aktif, tentunya ada celah untuk apa namanya itu apa ya, seperti mindful lah kepada Ibu Desiana gitu kan ya, mindfulnya. Bagaimana menurut pandangan Ibu Maria terhadap itu? Ya, betul Bu. Jadi saya juga merasakan itu. Jadi saya itu terkadang sering ada seperti ada uh, lepas fokus seperti itu kalau menurut saya ya Bu ya, sehingga saya mungkin di situ ada jeda, saya tidak bisa mendengarkan secara aktif seperti itu. Nah, ini juga mungkin berpengaruh pada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, mungkin ada yang seharusnya mungkin bisa saya gali dari apa yang disampaikan oleh coach itu, namun tidak tergali karena itu tadi mungkin saya ada ada terjeda dengan pecahnya fokus konsentrasi saya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, baik. Baiklah Ibu Maria ya, dari diskusi kita ini tadi yang sangat luar biasa. Ibu Maria juga mungkin sudah lama nih ya melakukan teknik coaching, tapi mungkin baru tahu nih, oh ternyata kompetensi coaching itu adalah ini dan manfaatnya adalah ini. Tapi baru sekarang kan kita baru tahu dari hasil-hasil diskusi kita ini bahwa coaching itu sangat bermanfaat bagi kita ya kan Bu ya. Nah, sekarang dari diskusi kita ini ya Bu Maria ya, kira-kira langkah konkret apa sih yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performance Ibu Maria di area ini, yaitu pendengar aktif ya tadi ya. Iya, baik Ibu. Jadi langkah konkret saya Bu, kebetulan saya juga di sekolah itu kan tergabung di tim supervisi sehingga saya juga sering diberikan tugas untuk mensupervisi rekan sejawat. Nah, ini akan saya jadikan momen untuk saya melakukan perubahan atau peningkatan ya, terutama tadi dalam upaya saya untuk menjadi pendengar aktif. Juga sekaligus saya ingin juga untuk terus belajar mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di situ nanti saya akan melakukan perubahan. Di situ saya akan mencoba menjadi coach yang terbaik lah untuk rekan guru ya pada saat saya mensupervisi rekan sejawat. Mungkin itu ya. Baik, wah luar biasa itu adalah langkah yang sangat baik itu Bu Maria ya. Saya akan mencatat hasil observasi kita ini ke dalam form supervisi akademik kita. Ya, di PRA juga sudah saya catat ya, mungkin sudah Ibu Maria baca ya. Nah, terakhir kira-kira apa yang Ibu Maria peroleh dalam proses ini dan apa sih yang akan Ibu Maria lakukan ke depannya gitu? Oke, jadi saat ini saya merasa lebih memahami lagi ya, di mana sih area yang perlu saya kembangkan nih di keterampilan coaching saya seperti itu. Saya sudah mendapat gambaran itu dan saya berterima kasih sekali kepada Bu Helen. Jadi sudah memberikan umpan balik ya kepada saya agar saya bisa melakukan ya peningkatan terkait keterampilan coaching saya. Nah, saya senang sekali dari proses coaching ini. Saya juga terbantu ya menyelesaikan permasalahan yang kadang mengganggu pikiran saya. Saya jadi lebih bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi coaching itu sebuah proses penting ya untuk pengembangan diri seseorang, gitu ya. Tidak hanya guru tapi juga murid ya. Semua bisa kita terapkan dengan menggunakan teknik coaching ini seperti itu. Baik, jadi Ibu Maria sudah dapat kunci ya, bahwa kita harus memegang mindset bahwa seorang coach itu
jangan memberikan solusi kepada seorang coachnya ya Bu ya gitu, biar dia memberikan biar dia menemukan sendiri dan menggali potensinya sendiri, bagaimana dia menemukan ide dan menyelesaikannya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu ya Bu Maria ya. Wah, luar biasa sekali nih hasil diskusi kita hari ini ya Bu Maria ya. Iya. Oke. Disilakan Ibu Maria untuk melanjutkan kegiatannya ya, giatnya. Saya tunggu kabar-kabar baiknya nih. Semoga kedepannya kita akan berdiskusi lebih ini lagi deh ya, lebih update lagi nih mengenai perkembangan dunia pendidikan ya. Dan saya ingin nanti Ibu Maria juga kapan-kapan meng-coaching saya lah gitu ya, berbagi. Oke, boleh bisa Bu ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.